Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi ketiga di Sejarah Indonesia kelas 12, yaitu kita akan mempelajari bab 3 tentang demokrasi Pancasila dan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru dan Reformasi. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru yang diawali tahun 1966 sampai 1998. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya G30 PKI yang menewaskan beberapa pimpinan tertinggi Angkatan Darat. G30 PKI berhasil diatasi oleh Soeharto selaku Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat. Soeharto bertindak mengatasi gerakan tersebut berdasarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal dengan Super Semar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu. Soeharto menamakan masa kepemimpinannya ini sebagai Orde Baru. Dalam pelaksanaannya, Presiden Soeharto itu menerapkan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Presiden Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pembangunan direncanakan secara bertahap melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dalam demokrasi Pancasila, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Pelaksanaan pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945. Presiden berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPRR. MPR membagi kedaulatan kepada lembaga negara selain Presiden dan DPR, antara lain MA dan BPK. Program-program yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Yang pertama, pembubaran PKI. Berdasarkan ketetapan TAP MPRS nomor 24/MPRS/1966, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga itu Golongan Karya atau Golkar. Pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan. Pada masa Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu secara berkesinambungan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir 1997. Pemilu ini menggunakan asas Luber, yaitu akronim dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada setiap pemilu, Golkar selalu memenangkan pemilu. Yang keempat itu peran ganda atau dwi fungsi ABRI. ABRI secara organisasi berkuasa atas sipil dan juga menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, seperti posisi menteri, gubernur, dan bupati. Yang kelima itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Sejak 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Yang keenam yaitu penataan politik luar negeri Indonesia. Dengan Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang kedua, Indonesia juga membangun hubungan bilateral dengan Malaysia. Dan yang ketiga, membekukan hubungan Tiongkok karena peristiwa G30 PKI. Dalam pelaksanaan pembangunan, pada masa Orde Baru itu menggunakan rencana pembangunan secara bertahap. Yang dimulai dari Repelita 1, dimulai pada tahun 1969, yang difokuskan kepada upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha, dan investasi. Repelita kedua dan ketiga berlangsung pada tahun 1974 sampai 1984, difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dan penekanan pada sektor pertanian, serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita keempat dan 5 diterapkan pada tahun 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan sektor pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Demokrasi masa reformasi. Setelah berakhirnya Orde Baru atau
masa Orde Baru, pada masa Kabinet Pembangunan ke-7 awal Maret 1998, kondisi bangsa dan negara mulai memburuk, demikian juga dengan kondisi perekonomian. Ini merupakan awal dari munculnya gerakan untuk melakukan reformasi di Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, semakin lesunya iklim bisnis, kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yang hebat ketika ada 16 bank yang dilikuidasi pada akhir 1997. Yang keempat, krisis ekonomi membuka tabir tentang penyimpangan bisnis perbankan nasional. Ternyata perbankan nasional dimiliki oleh kelompok-kelompok pengusaha untuk mendapatkan kredit dengan bunga yang ringan, banyak terjadi praktik KKN. Yang kelima, krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik dan hukum sehingga melahirkan krisis kepercayaan dan munculnya gerakan-gerakan sosial dan reformasi oleh masyarakat. Masuk kepada demokrasi masa reformasi. Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan yang mulai melanda Indonesia di awal tahun 1950-an merupakan bukti kesalahan fatal pemerintah Orde Baru. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Ini merupakan agenda reformasi. Yang pertama itu mengganti Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, menghapus dui fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan hukum atau supremasi hukum. Yang keempat, melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Yang kelima, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan yang keenam, membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Langkah awal reformasi. Yang pertama, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. 2. Berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 10 /MPR garis miring 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Ketetapan MPR RI nomor 11 /MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, ketetapan MPR RI nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Yang keempat. Yang kelima, amandemen UUD 1945. Ini terjadi 4 kali amandemen, 1-4 dan pelaksanaan pemilu. Dan yang terakhir itu ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR garis miring 1998 tentang pencabutan referendum. Inilah langkah-langkah awal dan yang menjadi dasar hukum dari masa reformasi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi masa reformasi, yang pertama, Presiden B.J. Habibie yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie bertugas merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi beberapa bank bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Inilah bentuk-bentuk keberhasilan pada masa Presiden B.J. Habibie. Yang kedua, masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Pada masa Abdurrahman Wahid, beliau mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisi tentang larangan kepada etnis Tiongkok untuk merayakan agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di depan keluarga. Yang ketiga, masa Megawati Soekarno Putri pada periode 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau menerbitkan 2 undang-undang penting yang mengatur fungsi serta kewenangan TNI dan Polri yang terpisah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang dimulai dari 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2014. Beliau menjabat selama 10 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sejumlah institusi hukum, diantaranya Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial KY, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.
Di dalam amandemen UUD 1945, ada penegasan bahwa sistem pemerintahan presidensial tetap akan dipertahankan dan diperkuat dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian pula dengan pengisian dalam kabinet yang juga telah diatur dalam UUD 1945, yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang. Poin yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, keleluasaan Presiden dalam menentukan struktur kabinet menjadi terbatas. Undang-undang tersebut secara tegas membatasi jumlah menteri yang tidak boleh lebih dari 34 kementerian. Begitulah akhir dari materi bab 3 yang dibahas hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat dengan mudah memahami isi dari materinya, penjelasan Bapak, dan dapat memetik hikmah dari materi ini. Bapak tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.